Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran besar soal asli UTBK 2021 dalam menghadapi sukses UTBK. Waktu-waktunya dengan jeda waktu per sub tes adalah 30. Tes pertama adalah tentang TPS yang berisikan akan penalaran umum atau PU yang terdiri dari 16 soal. Meliputi menentukan pernyataan yang sesuai dengan teks atau tabel yang disediakan. Jadi disediakan pernyataan-pernyataan dalam bentuk teks atau tabel, manakah pernyataan tersebut yang sesuai dengan tabel atau teks tersebut. Yang kedua, menentukan kata rujukan. Dalam menentukan kata rujukan, jadi ada suatu kata mana rujukan yang benar. Yang ketiga, menentukan pernyataan yang tidak sesuai dengan tabel atau teks yang disediakan. Jadi ada pernyataan mana yang sesuai dengan mana yang tidak sesuai dengan teks tersebut atau tabel tersebut. Yang keempat adalah menentukan pesanan tersirat dalam teks atau tabel. Jadi ada suatu teks atau tabel, di situ mana pesannya yang tersirat maupun yang tersurat. Dan yang terakhir adalah menentukan ide pokok suatu paragraf. Biasanya ide pokok itu bisa terdapat di awal, akhir, lalu pengetahuan bacaan dan menulis atau PBM ya. Itu ada 15 soal. Di antaranya adalah melengkapi kalimat rumpang ya. Seperti apa kalimat rumpang bisa kalian lihat nanti. Lalu menentukan sinonim yang paling tepat. Sinonim adalah persamaan kata. Terus menentukan kata berimbuhan yang tepat. Biasanya adik titik-titik sepeda di jalan. Jadi kata imbuhan yang benar ada apa? Ber, mer, atau ter. Itu contoh kalimat berimbuhan. Lalu ada lagi menentukan makna kata. Makna kata itu bisa seperti arti atau ya sama dengan arti makna itu. Terus menentukan penulisan kata yang sesuai dengan PUEBI. Apa itu PUEBI? Yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contohnya misalnya dalam penulisan praktek itu tes PPU. Apa itu tes PPU? Tes PPU itu adalah pemahaman pengetahuan umum. Ini dibagi menjadi dua, yaitu dalam versi bahasa Indonesia dan dalam versi bahasa Inggris. Untuk PPU bahasa Indonesia itu terdiri dari 17 soal, mencakup mencari kesimpulan yang benar, selalu salah, mungkin salah, itu. Jadi ada kesimpulan benar nggak ini, atau selalu benar nggak ini, atau selalu salah nggak ini, atau mungkin salah. Lalu ada bahasa Panda atau bahasa Romawi. Biasanya dia berbentuk angka-angka Romawi. Terus ada lagi teks logika ya. Teks logika ini seperti kesimpulan ya. Misalnya contohnya beberapa siswa kelas 12 mengikuti UTBK gitu. Terus yang kedua premisnya yang kedua misalnya ada sebagian anak yang tidak ikut UTBK. Jadi kesimpulannya seperti apa? Itu tes logika. Lalu menentukan gagasan utama suatu paragraf ya. Gagasan utama juga ini bisa berada di deduktif atau induktif ya. Terus yang selanjutnya menentukan pernyataan yang benar dari suatu teks atau tabel. Jadi ada pernyataan mana yang benar dari pernyataan tersebut. Lalu menentukan hubungan antar paragraf. Jadi ada beberapa paragraf dihubungkan paragraf tersebut. Lalu menentukan kalimat efektif. Jadi kalimat mana yang merupakan kalimat efektif. Kemudian ada PPU bahasa Inggris ya. PPU bahasa Inggris sama seperti kayak PPU bahasa Indonesia, tapi kebanyakan kosakatanya berbentuk bahasa Inggris, seperti menentukan kesimpulan atau conclusion. Terus yang kedua menentukan sinonim ya. Sinonim adalah persamaan kata. Yang ketiga menentukan pernyataan yang tersurat, dan yang keempat menentukan pernyataan yang sesuai dengan paragraf. Ini ya dalam bentuk matematika atau pengetahuan kuantitatif atau PK. Ini ada 15 soal materinya untuk tahun ini, ada matriks, determinan, dan inverse. Terus ada
sumbu lipat dari suatu bangun datar. Bangun datar apa aja? Ada persegi, segitiga, jar-jaran genjang, dan lain-lainnya. Jadi contoh soalnya ada berapa sumbu lipat dari segitiga itu contoh soalnya. Lalu menentukan peluang dan kombinasi ya. Peluang dan kombinasi ini pelajaran di kelas 12 ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan dibuka lagi yaitu tentang peluang dan kombinasi. Lalu selanjutnya menentukan mean, median, dan modus ya. Mean, median, modus ini materi bab statistik juga materi di kelas 12. Jadi jangan sampai lupa yaitu mencari mean di data kelompok, mencari mean di data tunggal seperti apa, terus modusnya seperti apa. Jadi rumus-rumus ini banyak yang harus kalian pahami untuk 3 soal tersebut. Lalu yang keempat, menentukan persamaan akar-akar ya. Jadi ada persamaan akar-akar. Jadi nanti kita lihat soalnya seperti apa. Lalu menentukan hasil akhir dari penjumlahan dan pengurangan logaritma. Ini pelajaran kelas 1 ya, tentang logaritma yang juga ada soalnya. Yang selanjutnya menentukan sudut atau bisa juga menentukan Pitagoras ya. Yang keempat menentukan pernyataan benar salah, disediakan 2 persamaan. Jadi ada 2 persamaan mana pernyataannya benar atau salah ya. Yang selanjutnya eksponen dan himpunan. Atau soal UTBK ya. Diketahui persamaan A log X tambah A log 2X tambah 1 sama dengan B. Jika X adalah nilai dari sin 30, maka nilai dari A 2021 kali B ya. A pangkat 2021 kali B ditambah 1 sama dengan berapa ya. Karena di sini X-nya sin 30 itu nilainya adalah setengah ya. Jadi A log X kali 2X tambah 1 sama dengan B. Di mana sini penjumlahan itu menjadi perkalian ya. Berarti sini ganti X-nya dengan angka setengah. Berarti A log setengah kali 2 kali setengah tambah 1 sama dengan si B. Ya. Lalu A log setengah, karena 2 kali setengah kan 1, berarti ditambah 1. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, sama dengan si B. Berarti A log, ya kan. 1 tambah 1 kan 2, dikalikan setengah, berarti hasilnya 1, ya kan. Sama dengan si B. Berarti bentuk dari logaritma ubah ke dalam bentuk eksponen, di mana A log 1 sama dengan B menjadi eksponennya A pangkat B sama dengan 1. Jadi di sini dapat diketahui B-nya sama dengan 0. Kenapa B-nya sama dengan 0? Jika A pangkat 0 itu kan nilainya 1, maka sini B-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan sini A pangkat 2021 kali B tambah 1 sama dengan A pangkat 2021 karena B-nya 0 berarti dikalikan 0. Berarti 0 kali 2021 berarti kan 0 ya kan. Ditambah 1 berarti A pangkat 0 tambah 1 sama dengan A. Menentukan Pitagoras ya. Di sini ada contoh soal yaitu pada segitiga ABC dengan tangan A sama dengan setengah dan cos B sama dengan 1/5. Maka nilai dari panjang AB per panjang BC ya. Lihat tangan, berarti sini kita gambar dulu segitiga siku-siku ya. Sini ada segitiga A, B, dan C. Di mana tangan A itu adalah setengah. Tangan adalah tang desa, berarti depannya si A nilainya 1, ya kan. Terus sampingnya si A nilainya 2. Berarti bisa kita dapat carikan miring, di mana pakai rumus Pitagoras, di mana 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 diakarin. Berarti dapatnya ketemu akar 5 ya kan. Oke, sekarang lihat cos B itu 1/5. Berarti si B. B itu cos sami. Samping ya kan. Sampingnya itu adalah 1. Miringnya itu akar 5. Berarti bisa didapatkan segitiganya seperti ini. Sehingga kita dapatkan panjang AB. Berarti kan panjang AB sini sudah tahu itu sebagai miringnya. Ya kan. Berarti akar 5. Lalu panjang BC. Panjang BC itu sebagai tegaknya. Berarti akar dari, nilai ini yang terakhir yaitu kunci untuk sukses UTBK yaitu mengerjakan PU, PKM, dan PPU Bahasa Indonesia itu dengan teliti ya. Carilah yang benar-benar jangan semuanya kamu fokus konsentrasi dengan itu. Jadi ada berapa persen untuk supaya itu terselesaikan. Begitu juga PPU itu harus dengan tahu artinya, berarti harus banyak tahu vocabulary-nya dan dengan teliti.
untuk PK-nya, untuk matematikanya harus memahami materinya. Ini termasuk materi apa, lalu berhitungnya harus dengan cepat dan teliti dan konsentrasi. Itu Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.